Saya baru tahu kalau ketua Dewan Etik ini ternyata ada punya kartu di Pak Gubernur. Pak Gub, sebentar kalau boleh kartunya itu dikasih ke saya. Supaya jangan sampai membuat keputusan etik, ternyata keputusannya perlu kita tinjau kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Kanda Muhammad Hatta, dan seluruh Dewan Etik. Kanda, biasanya kan Kanda tekan-tekan saya. Adinda, ini sudah selesai keputusan, ini segera diputuskan. Tapi mulai hari ini, sudah saya tunggu-tunggu dulu. Pasti saya minta rekomendasi Pak Gubernur, di mana masalahnya dulu itu dulu. Yang saya hormati senior tokoh Partai Golkar, Bapak Hair Agung Laksono, Bang Agung, makasih, dan senior-senior yang lain yang sempat hadir. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Pak Sarmuji. Hari ini kok Pak Sarmuji wajahnya agak sedikit cerah ya. Karena melihat kader Partai Golkar DKI Jakarta yang imut-imut kali gitu ya. Bendahara Golkar Ibu Sari Yulianti yang lagi top. Sejak jadi bendahara umum DPP Partai Golkar langsung pakai jilbab. Karena dia tahu ketua umum Partai Golkar mantan ketua umum HIPMI, jadi tahu kelakuannya. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Umum Pak Adis Kadir, sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Saya lihat sibuk terus ini teman-teman. Pak Aceh, Wakil Ketua Umum, Wakil Gubernur tanpa pilkada. Satu-satunya gubernur yang punya pasukan Letnan Jenderal. Tanpa mengeluarkan rekomendasi dari partai politik. Dan tidak ada barang itu yang keluar. Masuk barang ini, masuk. Pak Dito yang saya hormati sebagai Menteri dan Ketua Bidang DPP. Ibu Kristina, Dapil DKI Jakarta yang kalah. Yang sekarang jadi wamen. Jadi ada hikmahnya, jabatan itu nggak mesti kalah terus berakhir. Nah, saya juga pernah merasakan kegagalan kok. Tapi yang terpenting adalah kegagalan mampu kita bangkit untuk mencapai apa kita inginkan. Pak Mustafa kok senyum ya? Yang saya muliakan, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, ini senior saya, jujur saya sampaikan, saya kalau di pemerintah itu ada guru saya. Karena dulu waktu saya jadi anggota kabinet, itu bayangkan dari aktivis, jadi ketum HIPMI yang sifatnya cuma tahu untung rugi, tiba-tiba masuk kabinet. Coba bayangkan itu. Saya alhamdulillah punya senior, punya guru yang membimbing saya, yang alhamdulillah sekarang menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Pramono Anum. Makasih, jadi nggak salah kalau beliau menyampaikan kepada saya, Adinda waktu saya jadi ketua umum HIPMI itu minta jadwalnya Pak Presiden Jokowi. Saya terpaksa antri di ruang tunggu Pak Seskap. Kalau Pak Seskap belum pulang, saya belum pulang. Udah kayak aktivis aja, saya tungguin sampai dapat jadwal. Itu, jadi Pak Mustafa memang jangankan suara, jadwal pun kita harus tunggu memang. Jadi urusan politik ini, hubungan emosional dan logistik itu tidak bisa menjamin selesai itu barang. Jadi harus menjaga suasana kebatinan gitu kan. Tapi saya lihat nggak apa-apa, cahayanya bagus kok. Pak Gubernur, makasih. Pak Gub, jadi Pak Jaki tadi Pak Ketua Pak Baco menyampaikan belum diminta sudah dikasih. Jadi kita memang mencari gubernur yang mempunyai visi, idealisme, dan nilai perjuangan yang sama. Kita penting mencari gubernur dari kader Partai Golkar.
Tapi kalau ada kader lain yang punya visi sama dengan Partai Golkar, kenapa tidak? Itu yang kita dukung. Itu. Dan kartu saya lebih banyak yang tahu Pak Gubernur DKI. Kartu saya paling banyak sekali. Kartu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 malam, Pak Gub paling mengerti itu. Termasuk waktu dinamika Golkar. Yang saya hormati teman-teman anggota DPR RI dari fraksi Golkar, ada Pak Erwin di sini, ada Ibu Atifa, Pak Dev, ada Ibu Alin kalau tidak salah ya. Bram, ini teman saya di HIPMI nih. Oh, Christine, ternyata kok kalah dari Bram. Aku baru tahu. Ya salah kau hadapan sama anak HIPMI ya begini modelnya semua. HIPMI ini ya gimana? Ya yang bisa mengalahkan HIPMI junior itu HIPMI senior. Kadang-kadang punya dia pun kita ambil gitu. Pak Ijek ya, Pak Ijek dan seluruh teman-teman pengurus dari DPP Partai Golkar. Yang saya hormati Pak Ketua DPD Golkar Provinsi DKI Pak Zaki, kita berikan aplaus. Saya itu mau sampaikan begini, kenapa saya itu jatuh cinta sama Pak Zaki. Jadi waktu mau proses Munas terjadi ketika Ketua Umum mengundurkan diri dan lapangan pertandingan dibuka, ya sebagai peserta yang siap berkompetisi kan harus mencari dukungan. Dan waktu itu dukungan salah satu yang mendukung saya paling utama itu Pak Zaki. Itu Pak Zaki. Tanpa ada embel-embel. Ya jadi kalau hari ini saya berposisi untuk melindungi semuanya, tapi melihat Pak Zaki wajahnya lebih ceria, ya wajar saja. Gitu. Ini ngeri memang Golkar ini. Hancur kita. Pak Baco yang luar biasa. Saya baru tahu rahasia suksesnya Musda ini. Ternyata Pak Baco belajar sama anak-anak HIPMI Jaya. Tapi masih ada yang kurang Pak Baco. Tariannya sudah bagus. Yang menari yang penting untuk diseleksi ulang. Dan seluruh teman-teman pengurus DPD Golkar DKI Jakarta, anggota fraksi DPRD DKI Jakarta yang luar biasa, saya anggap kalian adalah petarung pejuang pada saat pemilu kemarin, top. Ketua-ketua Golkar kota, daerah yang sempat hadir, yang saya hormati. Bang Yoris tadi ada ya, Bang Yoris? Ngori kali. Ini yang dulu marah-marah saya waktu di Golkar di Papua. Bang, mohon maaf, saya langsung ingat. Bang Yoris, kemudian Abang Aulia Rahman, ini ngeri. Waktu ketua KNPI, siapa nggak kenal sama Bang Aulia? Pele putus malintang patah. Ketua-ketua organisasi sayap mendirikan dan didirikan yang saya hormati. Pak Gub, ini saya harus sebut Pak Gub. Kalau tidak suara saya bisa hilang. Kalau saya tidak sebut ini berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Ini kalau di Golkar itu ada 3 layanan. Layanan politik, layanan ekonomi, layanan psikologis. Menyebut nama-nama ini bagian daripada layanan psikologis. Ibunda dari Pak Zaki dan istri yang saya hormati. Pak Zaki ini sahabat yang baik. Tidak pernah aneh-aneh dan setia sama keluarga. Teman-teman partai di DKI yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf tidak bersatu.
Ya beginilah kalau kita musda ada gubernurnya Pak Pram. Jadi suka membawa dalam sebuah jok-jok politik tapi mempunyai makna yang substantif. Kadang-kadang saya berpikir politik ini jangan terlalu serius. Kalau dulu kan tokoh politik yang hebat itu kalau pidatonya paten. Menurut karangan dan teori ini. Kalau sekarang kelihatannya harus mulai ada perubahan. Jadi serius, santai, dinamis, elastis, tapi menukik. Karena kalau tidak menukik, diambil sama yang lain barang itu. Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat kepada Pak Jaki atas musdanya hari ini. Musda adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat DPD 1. Dan musda tidak hanya diartikan sebagai hanya memilih ketua umum. Karena itu yang saya muliakan Pak Mustafa Raja, sahabat saya. Aplaus dulu, beri dulu dong. Ini ketua DPP Partai Golkar. Ketua. Baru kali ini kan jabatan ketua. Sebelumnya belum kan? Oh. Insya Allah selangkah lagi akan jadi anggota DPR RI. Cita-citanya kan menjadi anggota DPR RI. Bukan menjadi ketua DPD Golkar, bukan. Gitu. Jadi itu yang akan kita dorong ke sana nantinya. Tapi kalau jadi ketua DPD Golkar, paten juga gitu loh. Bapak Ibu semua, Golkar dalam konteks musda melahirkan 3 poin penting. Pertama adalah mengevaluasi program kerja periode 2020-2025. Yang kedua adalah mengevaluasi program kerja dan menyusun program kerja masa periode 2025-2030 termasuk dalamnya adalah rekomendasi. Dan yang ketiga adalah memilih ketua yang baru. Ini esensi dari musda. Dan atas dasar karena musda adalah sebagai forum konsolidasi, maka saya ingin menambahkan tidak hanya pada 3 konteks itu, tapi forum musda ini dijadikan sebagai konsolidasi total. Konsolidasi struktural dan konsolidasi internal dan eksternal. Kenapa saya harus sampaikan hal ini? Dalam berbagai dokumen di Golkar, literatur, pelajaran-pelajaran dari para senior kita yang telah mengantarkan kita bahwa tidak akan mungkin Golkar survive seperti sekarang kalau tanpa adanya konsolidasi menyeluruh. Dan konsolidasi ini harus dilakukan setelah ini mengganti ketua-ketua DPD kalau memang sudah tidak mau atau kalau yang tidak berprestasi. Kemudian pengurus-pengurus kecamatan sampai dengan kader-kader di tingkat kelurahan di bawah. Yang berikut adalah kondisi sekarang ini berbeda dengan tahun 2019, 2014 dalam pemilu. Kalau dulu kampanye kita masih banyak melibatkan massa yang banyak. Itu penting dalam rangka meningkatkan percaya diri. Tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita mendorong untuk memanfaatkan digitalisasi. Ini penting sekali. Dan satu hal dalam berbagai kesempatan ketika saya membuka musda, kalau teori marketing itu sebelum kita menawarkan produk kepada konsumen, kita harus tahu dulu maunya konsumen ini apa. Usianya bagaimana. Nah, sebagai informasi bahwa pemilu di 2029 nantinya itu pemilih usia muda 17 sampai dengan 50 tahun itu rata-rata 72%. Jadi besok partai siapa yang mampu meraih simpati dari anak-anak muda, maka dia yang akan memenangkan pertarungan politik di 2029. Ini yang harus kita lakukan. Hal yang lain yang saya mau sampaikan adalah DKI Jakarta ini sebagai etalase. Sebagai tempat tempat provinsi yang dihuni oleh
seluruh elit politik yang ada di bangsa. Orang-orang pintar semua ada di sini. Orang-orang kaya semua ada di sini. Pejabat dari pejabat sampai mantan pejabat yang mau jadi pejabat semua ada di sini. Rasanya kalau kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik, itu kurang lengkap sekalipun di daerah lain kita mampu mendapatkan hasil yang terbaik. Dan atas dasar itu, Pak Zaki dan seluruh pengurus, termasuk calon anggota DPR RI yang diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI maupun yang belum dikasih kesempatan, saya mengucapkan terima kasih. Kalian semua adalah orang hebat yang telah memperoleh 10 kursi di DPR Provinsi dan 2 kursi di DPR RI. Itu prestasi yang harus diakui secara objektif. Tidak boleh kita tidak mengatakan secara objektif. Dan kalau orang bagus, kenapa harus kita malu untuk mengakui? Kita kadang-kadang menjadi pemimpin hanya mau kita aja yang paling bagus. Yang lain seolah-olah nggak bagus. Padahal kita juga belum tentu bagus. Dan kalau menurut pendapat saya, Pak Zaki adalah ketua DPD Golkar yang sukses dan berhasil memimpin Golkar di DKI Jakarta. Hal yang lain, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa ekonomi global sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Perang di mana-mana, ketegangan geopolitik terjadi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah menjadi sebuah soal yang harus diselesaikan bersama-sama. Karena esensi kita bernegara dan doktrin karya kekaryaan dan tujuan Partai Golkar sebagai instrumen politik negara, itulah bagaimana mewujudkan kesejahteraan, keadilan, pendidikan dari seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya dengan itu, DKI Jakarta adalah provinsi yang pendapatan per kapitanya paling tertinggi di seluruh Indonesia. 22.000 US dollar pendapatan per kapita di DKI Jakarta. Yang lainnya secara nasional hanya sekitar 5.300. Dengan kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Pram, saya mempunyai keyakinan bahwa insya Allah DKI Jakarta ke depan akan menjadi provinsi yang luar biasa, aman, nyaman, dan sejahtera, dan kemudian dilindungi warganya yang ada di DKI Jakarta. Kaitannya dengan itu saya meminta kepada Pak Zaki, insya Allah kalau terpilih, agar membangun hubungan kerja baik dengan gubernur. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur. Pak Gubernur punya gaya ini seperti orang Papua bilang begini, "Adek, kau belum mau tulis, kakak sudah baca." Jadi baca belum minta, barang sudah turun barang itu. Kenapa? Karena Pak Gubernur dulunya sudah main di Senayan lama, guru politik. Jadi baca kalau bawa proposal nggak perlu ada suratnya, cukup mapnya. Cukup mapnya. Map itu dengan tema saja. Kegiatannya apa, berapa jumlah orang, di hotel mana. Karena itu berdampak pada isi map. Gitu. Daripada menulis surat di dalam map, itu nggak selesai. Itu yang saya pahami ketika saya menjadi menteri bersama-sama dengan Pak Gubernur. Karena ini ketua kelas dulu, ketua kelas. Jadi dulu sebelum kita olah barang itu, kita tanya dulu, cuaca bagaimana? Kalau cuaca pas, saya masuk. Kalau cuacanya belum pas, saya olah dulu, olah. Jadi kalau olah-olahan kayak baco begini, ya pernah kita lakukan bersama-sama juga baco kira-kira. Saya pikir demikian karena sudah mau maghrib, tidak boleh kita pidato terlalu lama, nanti Tuhan marah. Saya terima kasih, saya ucapkan selamat bermusda. Semoga semuanya berjalan baik. Pak Sekjen semalam sudah melakukan komunikasi yang baik dengan Pak Mustafa. Jadikan forum kompetisi dengan slogan bertanding untuk bersanding. Kalau kita, teori Sapulidi, kalau fight, kompetisi itu penting. Itu penting, bukan nggak penting. Gimana mungkin orang punya daya tarung ada, jiwa petarung ada, kalau nggak diajak untuk berkompetisi. Dan memang dari awal saya katakan mazhab saya adalah mazhab kompetisi.
Tapi kompetisi itu bukan berarti semuanya harus berakhir dengan gontok-gontokan. Kalau ada yang bisa dikomunikasikan, dikomunikasikan. Karena kita ini memilih ketua Golkar, bukan memilih pribadi untuk kepentingan pribadi. Jadi setiap pemimpin Golkar, mau ketum DPP, pengurus, ketua DPD 1, DPD 2, itu adalah kader partai Golkar yang siap untuk mewakafkan dirinya, baik moral maupun material kepada partai. Jadi intinya adalah kebesaran partai, bukan kebesaran individu. Bukan kebesaran individu. Nah kalau partai besar, kita semua ikut besar. Kalau partainya, mohon maaf dengan dinamika yang tidak bisa kita kendalikan, yang rugi juga adalah kita sendiri. Yakinlah bahwa kalau ada yang lain mengatakan partai mereka sangat terbuka, saya pikir mereka juga belajar dari Golkar. Karena TBK ini kan Golkar duluan gitu. Kalau tidak TBK, bagaimana mungkin saya dari Papua tinggal di pedalaman bisa jadi ketum Golkar? Gak mungkin kan gitu. Jadi dan wajar kalau ada yang belajar dari Golkar. Sebab apa? Partai ini partai tua, partai lama. Yang punya pengalaman panjang gitu. Lambangnya aja beringin. Jadi kalau partai lain bisa juga kita ayomi dalam rangka kebangsaan dan kenegaraan. Supaya politik ini harus dibuat baik semuanya. Saya pikir kader Golkar dan partai Golkar lahir untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para founding father kita dalam membangun rakyat bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya mengakhiri, saya izinkan saya untuk meneriakkan yel-yel partai Golkar. Kalau saya bilang Golkar solid, Indonesia maju, yang lainnya nggak usah. Tadi kalau DKI apa namanya? DKI berjaya. Cukup sampai situ. Yang tambahan tadi itu olahan baco sama Ketua Zaki. Supaya ada keputusan di awal, maksudnya begitu. Ini kan ilmu kita juga, kita sudah pernah pakai ilmu ini semua. Ini. Tapi sur juga kita tahu ini lagi diolah, tapi sur juga dengarnya gitu. Saya pimpin yel-yel ya. Golkar! Di sana kurang kuat. Golkar! Golkar! Indonesia! DKI Jakarta! Apa yang paten? Barang belum turun sudah paten, gimana? Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Sukses Partai Golkar, sukses untuk kita semua. Pak Gub, saya titip teman-teman Golkar di DKI. Semoga Pak Gub bisa membina dan bisa diposisikan dengan hati yang sama dengan rumah besarnya juga Pak Gub. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Berkenan ketum untuk tetap di atas panggung karena kita